Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman. Hari ini IHSG 9133 kondisinya all time high lagi. Luar biasa ya, tembus lagi all time high. Transaksi secara top value ada di Bumi, BBCA, BBRI, Inet, BMRI, Antam, BBNI, Telkom, Dewa, Goto, BRPT dan seterusnya. Pani hari ini juga naik luar biasa. Salah satu saham Konglo yang biasanya cek-cek saham Konglo ya 10%. Tapi karena kita channel yang saham dividen, jadi hari ini kita akan bahas terkait dengan saham-saham retail yang biasanya mau lebaran, mau puasa, mau pembagian dividen mulai naik. Ya, apa aja sahamnya ya seperti biasa. Sudah disiapkan screener. Oke, bahas yang bawah-bawah dulu. Ada Rans, ini Supraboga Lestari. Ini paling bawah, kenapa masuk di situ? Karena ada saham Konglo ya. Pak Budiartono ini masuk. Kemudian beli itu juga paling bawah, ini dividennya 0, harga wajarnya 0. Dia ngikutin aja. PDPP harga wajarnya 32, harga sekarang 338. Jadi ini MOS-nya yang paling bawah ya. Minus 100%, minus 90%, minus 70% untuk ICBP. Kemarin ada yang nanya, ICBP gimana Mas Arif? Ini ya. Kenapa dia sudah loyo gitu. Bang Beni Santoso nih sekalian ya. Ini Bang, kondisinya ICBP itu kalau dibandingkan dengan yang lain-lain per hari ini per sekarang itu plus 0,6%, 8.100. Kondisi EPS-nya 517 ini kuartal 3 kemarin. Jadi kalau dividen payout rasionya 41%, maka potensi dividennya 2,6% di harga sekarang. Jadi kalau dilihat kondisinya ini lagi downtrend. Dan dengan kondisi downtrend seperti ini itu perlu ada sentimen yang bisa merubah perilakunya dia. Cara ngelihatnya udah berbalik atau belum ya adalah secara teknikal ya. Tanda-tanda saham itu sudah berbalik apa belum. Tapi ini rasanya belum mau akan berbalik. Jadi kalau kondisi saham yang seperti ini perlu bersabar gitu ya. Itu ICBP. Kemudian yang kedua INDF ya, Indofood. Ini punya Konglo juga, Antoni Salim. Ini posisi per sekarang masuk range harganya MSCI ya, 6.800, jadi plus 1%. Kan target price-nya 6.777, mepet sekali sebenarnya. Nah, tinggal syarat-syarat yang lain dipenuhi apa tidak. Ini bulan Februari bisa jadi pengumuman INDF masuk apa tidak. Iya, INDF masuk apa tidak ya, sudah ya ke MSCI. Teman-teman yang tahu komen ya, saya nggak ngecek di sini, saya hanya ngecek di area dividen saja, dia di 3,6%. Jadi masih jauh. Maka harga wajarnya juga di 2.700-an, sekarang 6.800. Itu up down-nya bisa 59% ke harga wajar. UP juga di 1.600, itu kondisinya 3,7%. Kemarin ada yang minta di zoom nih, saya zoom sekarang lebih gede ya. Kemudian Unilever harga ini turun 5,2%, itu harga wajarnya di 1067. Itu posisinya dividen yield 4,1%. Jadi kalau Anda pengen lihat atau pengen tahu saham-saham berdividen yang mau dipakai untuk ambil dividennya saja pada saat nanti pensiun atau sudah pasif, tidak aktif trade ya, evaluasinya yang saya lakukan seperti ini. Terus ada Aksio, kemudian Era, lalu Aces, Aspirasi Hidup Sentosa atau S Hardware kalau dulu. Ini posisi di 6,6%, jadi dividen per tahunnya. Kemudian ada KMDS di 6,7%, ada SPTO di 8,5%, ada PBIT, Toto, RALS, dan paling tinggi ada di LPPF. LPPF nomor 1. Dimana yang masih di bawah harga wajar. Harga wajar ini dihitungnya kalau teman-teman yang baru bergabung di channel ini 9% yield dividend. Jadi kalau kita masuk di harga 2000, contoh nih LPPF atau RALS atau Toto atau PBIT. Kalau kita masuk di harga 501, potensi yield dividen yang kita dapatkan itu 9%. Ya, 45 ini kalau dibagi 501 bagi ini itu sekitar 9%. Kalau ini kan 9,1. Itu jadi MOS-nya 1,3%. Kemudian Toto ya ini sudah di harga wajarnya lah ya, mendekati untuk PBIT.
Toto itu masih sekitar 290, sekarang 274. Hari ini juga naik 0,7%. Yang naik agak tinggi, ya, dan ini termasuk tinggi dibandingkan yang lain-lain itu RALS dan LPPF. LPPF sudah saya mention dari lama ya, pada waktu sebelum kenaikan seperti sekarang. Itu sudah saya omongin terus tuh LPPF kalau teman-teman perhatikan di video-video saya sebelumnya, mungkin sebulan yang lalu, 2 bulan yang lalu, 3 bulan yang lalu, banyak nih saya omongin untuk LPPF. Ini kenapa sabar itu salah satu jadi kunci ketika kita investasi di saham, dan hitungan atau rumus atau istilahnya apa, base fundamental ketika kita membeli itu harus paham. Makanya supaya tidak asal masuk ya, tidak FOMO, tidak greedy. Nah, masing-masing orang harus punya base-nya masing-masing. Apakah semua harus sama seperti apa yang saya lakukan? Enggak. Ini hanya contoh saja. Dan ini ada disclaimer-nya. Sorry, tadi aku belum ngomong disclaimer ya. Sekarang harus punya disclaimer nih. Penting untuk dibaca sebelum menonton. Kontennya ini bersifat edukatif, simulasi dividen hanya proyeksi. Saya mungkin memiliki atau tidak memiliki saham yang dibahas. Posisi bisa berubah-berubah. Tidak ada one size fits all, ya, satu ukuran untuk semua. Jadi tentukan cara investasi Anda sendiri. Kita mungkin punya cara berbeda, namun bisa jadi memiliki tujuan yang sama. Jadi kalau cara saya berbeda, santai saja. Kalau cara Anda berbeda, ya saya juga santai saja. Karena kemarin saya bahas masalah pertanyaan atau ada yang komplain, dan ini termasuk jawab pertanyaan Kak Khairun Nisa ini ya, LPPF sama RALS lebaran gimana suhu biasanya dikerek. Ya sudah, ini sekalian aja kita bahas hari ini. Jawaban dari pertanyaannya terlalu bertele-tele. Ini kemarin pas waktu saham yang layak di hold 1 juta lembar. Nggak disebutin saham yang mana, padahal sudah disebutin ya, sahamnya IPCC bang. Padahal dia nanya saham apa yang disimpan bertahun-tahun, tapi jawabannya melebar. Tinggal jawab sebut nama sahamnya aja bang, malah sebut IPCC. Ujung-ujungnya dijual, kan dia nanya yang bisa disimpan lama. Nah ini beda style. Saya nggak simpen saham sampai bertahun-tahun, tapi tidak, apa istilahnya, tidak jual sama sekali. Maksudnya jual tuh begini. Saya mengurangi porsi itu kondisinya karena screener ini bicaranya begitu. Contoh misalnya sekarang saya punya misal ini ya, apa enaknya nyebutnya ya, Unilever lah misal enaknya ya. Unilever tuh saya punya misalnya 5%, 10% dari portofolio. Sekarang potensi yieldnya 4,1. Ya pasti saya kurangi dong kepemilikan saya di Unilever, saya pindahkan ke LPPF yang potensi yieldnya 12%, atau pindah ke RALS yang potensi yieldnya 9,6 gitu. Nah sekarang IPCC juga begitu. Saya kemarin sampaikan IPCC sudah saya jual. Kenapa dijual? Potensinya begini. Yield dividennya 8,5, sisa dividennya 6,5. Harga sekarang sudah 1.300. Harga wajarnya menurut saya sudah 1.200 saja. Artinya saya menyampaikan posisi saya sekarang gitu. Tapi kalau orang yang tidak mau mengevaluasi seperti ini dalam jangka waktu yang lama atau periodik waktu, tidak punya waktu untuk seperti ini, saya sampaikan IPCC itu bisa menjadi saham yang berpotensi untuk dipegang selama hidup. Pokoknya selama ada impor ekspor mobil, selama masih ada pertukaran itu. Karena gini, industri mobil itu sangat sulit untuk diubah. Petanya itu sangat sulit untuk diubah. Apalagi transportasinya itu sangat sulit diubah. Butuh skill khusus, butuh kondisi khusus. Ya memang sekarang sudah ada Patimban, yang sudah ada terminal yang lain. Tapi kan belum efektif semua ya. Ya itu perlu dievaluasi lah atas kondisi itu ya. Silahkan nanti dievaluasi. Jadi dari format itu saya jawab begitu. Dan kalau Anda perhatikan di IPCC, salesnya mungkin sekitar 900 miliar, 800 miliar. Anda perhatikan orangnya ya, nggak nyampe 250 orang. Dan ini jasa. Saya lupa ingat, sudah pernah saya review ini saham. Di search aja di profile ya, di profile saya. IPCC, nah, nanti ketemu tuh fundamentalnya di sana. Bandingkan dengan saham-saham yang lain gitu. Artinya kalau jawaban saya istilahnya masih ngambang, ya memang harus ngambang. Kalau enggak nanti kayak Timothy Ronald, susah saya. Dan enggak sih, saya kan kecil ya. Makanya ini sekarang ada disclaimer nih begini nih ya, bikin konten enggak tenang ntar.
Padahal saya niatnya bukan jadi YouTuber gitu ya. Kita lanjut ke retail rumah tangga ya. Kopi dan mesinnya ini ternyata ada kopi dan mesinnya itu KMDS. KMDS itu jualan kopi sama jualan mesin. Ini ada satu lah yang berbeda sendiri. Nah, gimana kondisi LPPF sekarang? Ini namanya ilmu tarik-tarik garis. Katanya sejarah itu berulang gitu ya. Nah, kita lihat nih LPPF. Dari base harga yang sekarang, kalau nggak mau ditarik dari sini ya berarti ditariknya dari sini gitu ya. Itu naik sekitar 18% dari 1.500 ke 1.800. Itu bulan Oktober 2025 sampai Januari 2026. Kita lihat kondisinya di tahun lalu. Nih, dari kondisi base di 1.000 berapa nih? 350. Sampai ada candle yang gede seperti ini ya. Mirip ya candlenya ya. Naik pelan-pelan terus tiba-tiba boom ada candle gede. Naiknya berapa? 18%. Sama-sama nih 18%. Habis itu sideways naik, baru bagi dividen. Setelah bagi dividen kebanting boom ke bawah. Terus orang yang mau ambil dividen, retail FOMO yang katanya dividen investing itu mati, sudah mati. Kenapa? Karena trapnya itu lebih gede daripada dividennya. Ngambilnya di sini, di 2000 sini. Ya iyalah kena trap. Nah, sekarang dengan kondisi seperti ini ya, 18. Apakah pertanyaannya? Apakah akan berulang ini yang sama-sama 18%? Kalau nggak mau ditarik dari sini, tariklah dari sini. Nah, ini ilmu tarik-tarik garis, 15%. Apakah berulang akan sideways, ataukah turun ke bawah, ataukah lanjut ke atas yang pernah di atasnya itu sampai 5.200, ataukah sampai di 2020, ataukah sampai di sini berapa ini? 2.230. Tidak ada yang tahu. Tapi peluangnya sejarah yang berulang itu ada karena ini disclaimer ya, tentu ini disclaimer. Karena ada yang diharapkan dari sini. Apa yang diharapkan? Tadi potensi dividen April nanti 12%. Lumayan loh 12% di harga sekarang. Nah, makanya teman-teman buat yang susah mantengin market, pengen membersamai, slow saja sambil kerja, kemudian nabung, nyicil-nyicil, nggak pengen nyangkut-nyangkut. Nyangkut-nyangkut tuh maksudnya nyangkut nggak jelas gitu. Nyangkut yang tidak ada harapan sama sekali dari situ. Di dada itu nyangkut tapi nggak ada harapan. Kemarin ada nih. Nah, ini Remora tuh pos retail ya, tipe-tipe retail di bursa saham. Satu, pecinta Big Bang. Wah, portonya BCA, BBRI dan seterusnya. Pecinta dividen. Nah, ini saya nih. Adro, LPPF, ITMG, PTBA. Pecinta saham Konglo. Wah, ini CDIA, Raja, Pani, Bumi ya tuh yang teman-teman komen. Kok nggak bahas saham Konglo, Bang? Akhirnya saya bahas kan. Sama retail jadi bandar. Ngakak ini saya. Ada di dada taksis sama HKMU. Lucu kadang adminnya Remora ini ya. Mohon maaf, maksudnya bukan apa-apa, bukan. Tapi FOMO itu semua orang ngalamin. Saham Konglo naik sekian persen, Porto naik sekian persen, bla 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 sekian persen. Apa sekalipun saya masuk di situ? Enggak, kecuali yang saham sudah ada di list saya itu ya, Adro, ADMR, ADI itu kan Konglo masuk di list. Tapi yang nggak masuk di list, nggak ada satupun saya pernah masuk di situ. Kenapa? Karena saya belum tahu. Saya nggak tahu saham Konglo itu apa sih sebenarnya, MSCI itu apa sih sebenarnya. Saya nggak tahu. Kalau nggak tahu ngapain saya masuk gitu. Di Bumi, Raja, Pani, CDIA, IPO-nya saya ikut. Pernah ada yang ikut ya. Apa ya dulu ya? Raja kalau nggak salah. Bukan, lupa saya. Pokoknya ada salah satu lah saham yang dikere-kere IPO-nya ikut. Toh IPO juga cuma 2 lot kan, nggak ada impact signifikan. Nah, tapi boleh nggak Bang masuk saham Konglo? Ya terserah sampean, terserah anda semua. Nggak ada yang larang, kecuali larangan-larangan yang sifatnya keyakinan gitu. Terus dari LPPF ini, kalau kita simulasikan, ini selalu ya, saya selalu lengkapin nih di simulasi dividend investing. Supaya apa? Supaya otak kita itu tidak FOMO,
supaya otak kita tahu alasannya apa dan bagaimana, kemana, sabarnya seperti apa, nunggunya bagaimana, itu paham. Tujuan akhirnya apa, paham, ngerti. Sehingga tidak tiba-tiba kita kehilangan arah gitu. Nah, ini untuk mengarahkan. Kalau 12% per tahun, ini yield, ngomongnya ini simulasi, just simulasi. Belum tentu ini yield dividen terus-terusan dapat 12%. Belum tentu. Bisa lebih tinggi, bisa lebih rendah. Dan saya secara pribadi juga tidak loyal terhadap satu perusahaan. Kalau perusahaannya turun, kinerjanya turun, ya tinggalin, sudah. Sesimpel itu. Orang kita itu diminta untuk di pasar saham itu bukan diminta, dikasih fasilitas untuk gampang-gampang pindah ke perusahaan-perusahaan yang kita inginkan. Ya begitu. Ya berarti kita nggak hold 25 tahun dong, Mak. Ini kan simulasi. Simulasi itu untuk apa? Supaya kita nggak FOMO. Oh, saya yieldnya cuma 10% setahun ini, saya portonya naiknya cuma 10%. Ini loh kita simulasikan. Saya cuma naik 20%, yang lainnya bisa 100%, bisa beggar. Ini kita simulasikan kalau 12% Anda konsisten selama 25 tahun. Nabung 2 juta per bulan saja setiap tahun selama 25 tahun dengan catatan kenaikan investasi itu 20% per 5 tahun ya. Awalnya 2 juta, kemudian tahun ke-10 lah, 6 ke 10 2,4, tahun ke-15-nya sampai 15 2,8, 15 sampai 20 3,4 dan seterusnya sesuai grafik ini. Itu sampai tahun ke-25 ya, dapat dividen di reinvesting, dapat dividen di reinvestkan. Tahun 25 sudah punya capital sekitar 4,4 miliar. Di mana dividen yang diterima 1 tahun itu 564 juta atau 47 per bulan. Karena dividen itu nggak diterima per bulan kan, diterimanya atas setahun. Anda masih aktif bekerja sambil nabung seperti ini. Harapannya nanti pas waktu pensiun sudah pegang saham-saham berdividen baik, konsisten. Kita sudah punya kebiasaannya, kita sudah punya ciri-ciri semua sahamnya. Karena namanya praktek itu minimal kan 10.000 jam katanya. Kalau kita nggak ulak-ulik di saham yang itu-itu saja atau di saham yang kita targetin, gimana kita bisa paham, gimana kita bisa tahu kalau saham ini lagi bagus nih kondisi seperti ini, saham ini lagi jelek nih kondisi seperti ini. Gimana kita bisa tahu? Jadi harus prakteknya begitu. Ada di list ini. Buat teman-teman yang member pasti dapat tuh listnya ini. List winner ya, pemenangnya dari semua kategori. Ini saya short aja berdasarkan retail. Nah, ini tiap minggu biasanya saya update. Minggu ini saya belum update karena kemarin ada tragedi di tempat saya ya. Malam-malam ada tragedi, lampunya konslet. Jadi sambungan di MCB itu sambungan lama ternyata. Sehingga ada problem. MCB-nya anjlok terus, konslet terus. Makanya semalam saya nggak update. Nggak apa-apa lah. Semalam saya camping di rumah. Camping di rumah. Biasanya camping di hutan, nggak ada listrik, cuma pakai baterai, aman, ya kan? Yang penting ada air. Semalam juga sama tuh, airnya nyala, aman. Kita keluar, makan di luar, ngecas, baru balik ke rumah tidur. Nah, besok paginya, tadi pagi dibenerin ya sampai agak siang lah. Udah aman sekarang, lancar, jadi makanya bisa ngonten lagi. Ngelantur lagi kan, udah 2 hari nggak ketemu teman-teman nih, jadi ngelantur banyak omong. Apalagi ya, udah ya, ini sudah disimulasi, udah oke. Kita dapat 47, targetnya 18 juta per bulan, dapatnya 47. Ini ya, 10 juta ya, targetnya awalnya 10 juta hari ini, itu equal dengan 18 juta nanti 25 tahun lagi. Jadi itu kondisinya untuk retail rumah tangga ya, Kak Hairunisa Islamia sama Bang Beni ya, Beni Santoso. Untuk ICBP sudah terjawab ya. Nanti pertanyaan-pertanyaan lain nantilah ya, karena giliran. Semoga ada waktu, ada kesempatan, doain aja dan subscribe, like, komen supaya makin semangat kontennya. Buat yang mau join di membership
join di situ, mau 10.000 mau 50.000 bebas. 10.000 dapat video, 50.000 dapat video. Per sekarang masih sama isinya. Kalau 10.000, alah 10.000 ngapain sih parkir 2 kali? Saya 50.000 aja bang. Ada yang begitu, upgrade saya bang 50.000 katanya. Mungkin cuannya gede ya. Makasih buat teman-teman ya yang upgrade secara sukarela. Itu aja dari saya untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Salam cuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.